Berikut cara flashing stok ROM Samsung Galaxy A7 2018. Oke, pertama-tama kita perlu memeriksa versi perangkat lunak yang sedang kita gunakan. Jadi buka pengaturan, lalu masuk ke tentang ponsel. Dan sangat penting untuk diketahui bahwa saat melakukan flashing stack ROM, kita hanya bisa melakukan flashing pada versi perangkat lunak yang sama atau versi yang lebih baru. Tidak mungkin untuk melakukan flashing ke versi yang lebih lama dari versi saat ini. Di sini, kita bisa melihat versi kita di bawah nomor build. Dalam kasus saya, versinya adalah A750 FNXXU 5CUA1. Itulah versi yang saya miliki. Jadi saya bisa melakukan flashing stack ROM yang sama atau versi yang lebih tinggi. Oke, kita juga bisa memeriksa versi perangkat lunak di mode recovery. Saya akan tunjukkan caranya. Untuk masuk ke mode recovery, kita perlu menggunakan kabel micro USB yang juga terhubung ke komputer kita. Sekarang sambungkan ponsel Anda menggunakan kabel, dan untuk masuk ke mode recovery, kita perlu menekan tombol power dan tombol volume atas secara bersamaan. Dan ketika kita melihat logo Samsung, lepaskan jari dari tombol power, tapi tetap tahan tombol volume atas. Oke. Logo sudah muncul, jadi lepaskan tombol power tapi tetap tahan tombol volume atas. Dan saya harus melihat, di sini juga terdapat versi kita. Oke, jadi setelah kita mengetahuinya, kita bisa mencabut kabelnya. Sekarang, gunakan tombol volume untuk memilih power off dan konfirmasi dengan menekan tombol power. Sekarang, sementara itu kita perlu mengunduh beberapa hal di komputer kita. Pertama, buka halaman kita, hard reset, data info, tautannya ada di sini, dan sekarang klik unduh. Dan pertama, ketik Samsung Drivers, klik tombol pencarian, pilih driver ini di sini, dan klik unduh. Lalu kembali ke bagian download, dan ketik Odin. Kita perlu mengunduh versi terbaru 3.14.4. Klik dan klik unduh. Oke, lalu buka tab baru. Ketik firmware SMA750FN. Saya sangat merekomendasikan untuk menggunakan halaman simfw.com itu. Buka situsnya. Lalu gulir ke bawah, dan di kotak pencarian, kita perlu mengetik negara atau kode CSC kita. Saya akan memilih Polandia, sudah ada di sini, jadi saya tidak perlu mengetik secara manual. Sekarang gulir ke bawah, dan di sini kita punya semua versi perangkat lunak. Seperti yang mungkin masih Anda ingat dengan jelas, versi yang saya gunakan saat ini adalah CUA1, jadi tentu saja saya sangat ingin memiliki versi tersebut kembali. Sekarang, silakan lihat di bagian atas stok ROM yang baru ini, lalu gulirkan layar Anda perlahan ke bawah. Di sana kita akan menemukan ada 3 tautan unduhan yang tersedia. Silakan pilih salah satu yang paling Anda inginkan sesuai kebutuhan Anda masing-masing. Dan juga, Anda perlu tahu bahwa jika Anda melakukan flash stok ROM, ponsel akan melakukan factory reset. Ponsel kita akan benar-benar bersih, seperti perangkat baru. Jadi jika Anda memiliki data yang ingin disimpan, Anda bisa membuat cadangan sebelum seluruh proses dimulai. Dan sekarang klik unduh. Baiklah, sekarang langsung saja mari kita buka folder unduhan kita. Dan kita punya driver Samsung, Odin, dan perangkat lunak kita sedang diunduh di latar belakang. Dan kita perlu mengekstrak file-file tersebut. Jadi klik kanan Anda bisa menggunakan WinRAR dan klik extract to. Jika Anda tidak punya WinRAR, klik extract all dan extract. Itu juga akan berfungsi. Kita perlu mengekstrak Odin, dan driver Samsung dan juga ROM kita, tapi kita akan melakukannya sebentar lagi karena masih dalam proses pengunduhan. Oke, lalu buka folder yang berisi driver Samsung dan jalankan installernya. Dalam kasus saya, tertulis bahwa sudah terpasang, jadi saya tidak akan mengulangi seluruh prosesnya lagi, tapi proses instalasinya benar-benar sangat mudah. Yang perlu Anda lakukan hanyalah klik next, lalu tunggu sampai proses instalasi selesai. Dan setelah instalasi, saya sangat menyarankan untuk merestart seluruh komputer agar semua driver dapat berfungsi dengan baik. Karena jika Anda menginstalnya dan tidak merestart PC Anda, ada kemungkinan besar bahwa sesuatu mungkin tidak berfungsi. Itulah mengapa sebaiknya kita merestart komputer kita. Kemudian mari kita buka Odin yang lama, buka foldernya, klik 2 kali, klik OK, dan kita sudah memiliki programnya. Selain itu, di ponsel kita perlu mengaktifkan mode download. Untuk melakukannya, sekali lagi, kita perlu menggunakan kabel micro USB kita. Selesai. Kita perlu menahan kedua tombol volume secara bersamaan, dan saat kita menahannya, kita harus memasukkan kabel ke ponsel kita.
Tentu saja kabel micro USB juga harus terhubung ke komputer kita. Jadi sekarang tahan kedua tombol volume, masukkan kabelnya, dan terus tahan sampai Anda melihat sebuah menu. Seperti itu saja. Sekarang tekan tombol volume atasnya sekali, dan kita sudah masuk ke mode download. Selain itu, di aplikasi Odin, kita bisa melihat angka-angka di bawah IDCon. Jika Anda melihatnya, itu sangat bagus. Karena itu berarti ponsel kita mendeteksi aplikasi Odin, atau sebenarnya seharusnya saya katakan Odin mendeteksi ponsel kita, jadi semuanya sudah terhubung dengan benar. Saya sangat menyarankan untuk menggunakan kabel asli atau kabel berkualitas baik lainnya, karena biasanya masalahnya ada pada kabel. Karena misalnya kabel tersebut tidak mendukung transfer data. Baiklah, saya rasa perangkat lunaknya sudah terunduh. Ya, saya hanya perlu menghapus yang lama dulu. Dan sekarang kita juga perlu mengekstraknya, jadi klik kanan, pilih WinRAR, lalu ekstrak ke. Sekarang kita harus menunggu sampai proses ekstraksi selesai, jadi kita perlu terus menunggu. Baiklah, sekarang silakan Anda klik tombol BL pada aplikasi Odin, lalu masuklah ke folder unduhan dan buka folder yang berisi file ROM. Setelah itu, pilih file yang berawalan BL dan klik buka. Langkah berikutnya adalah klik tombol AP. Kemudian carilah file yang berawalan AP di dalam folder tersebut, pilih filenya dengan benar, lalu klik tombol buka untuk melanjutkan prosesnya. Dan yang satu ini akan memuat sedikit lebih lama karena itu adalah file terbesar yang kita miliki di folder kita. Jadi itulah sebabnya prosesnya memakan waktu lama. Tapi jangan khawatir, cukup bersabar dan file tersebut akan segera termuat. CP, pilih buka file CP. Dan sekarang CSC, dan penting bagi Anda untuk memilih file CSC ini, bukan home CSC, normal CSC. Klik buka. Tunggu hingga proses pemuatan selesai, lalu klik mulai. Saya harus melihat keseluruhan proses yang telah dimulai tepat di sudut sini. Ini akan memakan sedikit waktu, jadi sekarang kamu harus bersabar. Tentu saja, selama seluruh proses pengunduhan, Anda tidak dapat mencabut kabelnya. Oke, jadi sekarang kita perlu terus menunggu, dan saya akan kembali saat prosesnya hampir selesai. Oke, kita hampir selesai. Saya harus melihat, dan ketika tertulis pas, itu berarti semuanya berhasil. Sekarang ponsel kemungkinan akan melakukan factory reset dan kita harus melalui proses pengaturan ulang. Dengan cepat, saya akan tunjukkan itu dan kita akan verifikasi semuanya di pengaturan. Dan sekarang Anda bisa mencabut kabel dari ponsel. Dan sekarang kita perlu terus menunggu. Jadi saya akan bertemu Anda di proses pengaturan. Oke, ponselnya sudah menyala, kita bisa memilih bahasa kita. Saya akan tetap menggunakan bahasa Inggris. Juga sambil menunggu kita bisa menutup semuanya, biar saya cepat pindah ke layar penuh karena kita tidak akan membutuhkan PC lagi. Jadi mari kita cepat melalui proses pengaturan ini. Pilih bahwa Anda setuju dan ketuk berikutnya. Mari kita lewati Wi-Fi, jadi proses pengaturannya akan jauh lebih cepat. Tapi tentu saja Anda bisa menghubungkannya, itu terserah Anda. Saya juga tidak ingin menyalin data apapun. Klik berikutnya. Lainnya, terima. Selain itu, saya juga akan melewati bagian kunci layar ini. Sama juga dengan akun Samsung. Mari klik selesai. Dan sekarang Anda akan memverifikasi versinya di pengaturan. Jadi mari kita buka, tapi tunggu sampai semuanya selesai dimuat dulu. Oke, buka pengaturan, gulir ke bawah tentang ponsel, informasi perangkat lunak, dan di sini silakan lihat. Versinya telah berhasil diperbarui dan kita memiliki stack ROM yang baru. Semuanya telah di-flash dengan benar. Baiklah, itu saja di video ini. Terima kasih sudah menonton. Jika Anda merasa video ini bermanfaat, silakan tinggalkan like, komentar, dan subscribe.